Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian dalam program Zoom. Senang sekali hari ini kita kembali bertemu untuk membahas akan Injil Matius. Saya percaya pengenalan kita kepada Tuhan Yesus semakin indah, semakin mendalam, dan hidup kita semakin berarti, semakin memuliakan nama Tuhan, dan kita siap bertemu Dia ketika Dia datang kedua kali. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, sebentar kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, tolong layakan hamba-Mu untuk dilayakan membahas akan Injil Matius ini. Berkati untuk setiap pendengar, sehingga yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta melihat. Mujizat Tuhan terjadi, kami hidup semakin dekat, semakin akrab, semakin seperti Engkau. Berkati untuk firman-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita bahas firman Tuhan dari Injil Matius, dan tanpa terasa kita sudah sampai ke Injil Matius pasal yang ke-8. Hari ini kita bahas satu tema, yaitu tentang orang yang sakit kusta dan kepala pasukan Romawi. Jadi ada dua tokoh di sini, yaitu orang yang sakit kusta dan kepala pasukan Centurion, orang Romawi. Mari kita melihat dari Injil Matius pasal yang ke-8, ayat pertama hingga ke-13. Matius 8, ayat pertama hingga 13. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesianya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, ulah hambaku itu akan sembuh. Sebab aku ini seorang bawahan, dan di bawahku ada para prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Aku pun ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Satu berita yang sangat indah. Diawali dengan Tuhan Yesus turun dari gunung. Kita melihat dalam Injil Matius banyak sekali dikatakan Tuhan Yesus naik ke atas bukit atau ke atas gunung, kemudian pagi-pagi Dia turun dari atas gunung. Pertanyaannya, untuk apa dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ngapain Dia ke atas gunung? Dan kita tahu Dia seorang diri ke atas gunung, ke atas bukit, dan kita percaya di dalam Injil Matius pasal yang lain dikatakan
Semalam-malaman dia berdoa, dia bercakap-cakap, dia bersekutu, dia berkomunikasi dengan Bapa di surga. Dia melakukan banyak pelayanan waktu pagi, siang, sore hari. Namun pada malam hari dia sempatkan waktu untuk bersekutu dengan Bapanya di surga. Ini ada satu keseimbangan yang luar biasa dalam pelayanan dan dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kenapa pelayanannya begitu luar biasa dahsyat, penuh mujizat, urapan kuasa Tuhan, kuasa Allah, kuasa Bapa mengalir dengan luar biasa. Karena dia menjaga relasinya dengan Bapa di surga. Dia senantiasa berdoa kepada Bapanya, sementara itu dia juga melayani dengan menyembuhkan dan memberikan pengajaran-pengajaran. Dia sedang berdoa kepada Bapanya di surga. Dan ini satu perintah, satu contoh teladan yang baik buat kita sekalian. Jangan lupa untuk bersekutu, untuk berdoa, untuk dekat dengan Bapa di surga. Seperti pokok anggur yang di mana ranting-rantingnya tinggal kepada pokok anggur itu, maka dia akan berbuah lebat. Jikalau tidak, maka dia akan menjadi layu dan kering, dan akhirnya dibuang dan dibakar ke dalam api. Jadi perlu sekali ada satu relasi, satu komunikasi yang intim, melayani Tuhan, melayani Bapa di surga, bercakap-cakap bersekutu dengan Dia, dan juga melayani sesama manusia. Di sini kita melihat setelah turun dari gunung, Tuhan bertemu dengan seorang lepra. Bertemu dengan seorang lepra itu atau seorang yang sakit kusta, ada satu hal yang sangat menjijikan dan juga bisa menurunkan reputasi derajat seseorang. Jadi kalau seorang ketemu dengan orang kaya, dia akan terasa naik derajat reputasinya. Kalau seorang ketemu dengan seorang yang cantik atau yang ganteng, dia akan naik reputasinya karena dianggap sama-sama atau mungkin selevel dengan orang-orang yang berpenampilan atau berparas cantik atau ganteng. Dan bertemu dengan orang yang lepra, dengan orang kusta, maka ini sangat merendahkan dan sangat menjijikan dan terancam terkena tular dari sakit kusta ini. Dan orang kusta ini dia bersembah sujud di bawah kaki Tuhan Yesus dan memohon kepadanya untuk disembuhkan. Ini yang terjadi, baru saja turun dari gunung, pelayanan sudah menanti, dan Tuhan tidak pernah menolak. Tuhan tidak pernah berkata, aduh, saya perlu ngaso dulu, kasih saya waktu, saya baru turun dari gunung. Saat itu juga Tuhan melayani orang yang membutuhkan pertolongan saat itu. Tidak ada waktu bagi dia untuk sejenak, untuk keperluannya sendiri. Semua adalah untuk pelayanan, untuk sesama manusia. Dan kita melihat dalam Injil Lukas 17 ayat 12 sampai 14, dikatakan hal yang sama di mana ketika dia masuk ke sebuah kota, dia ketemu dengan 10 orang kusta yang berdiri jauh dan berteriak sambil berkata, berseru kepada Tuhan Yesus, Yesus Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Dan ketika Tuhan Yesus melihat mereka, Tuhan menyembuhkan dan berkata kepadanya, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Dan ketika mereka pergi, saat itu juga mereka disembuhkan, mereka dipulihkan. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Dia lakukan mujizat. Dia suka untuk melayani, menolong, khususnya saat ini orang yang sakit kusta. Kalau kita lihat orang yang sakit kusta ini ada dua jenis. Pertama yang sangat ganas, yang bisa infeksi kepada orang-orang yang menyentuh atau tersentuh dengannya, karena ada bakteri yang disebut Mycobacterium leprae yang sangat berbahaya, dan ini bisa menyerang bukan hanya kulit tapi juga sekeliling syaraf dan juga akan otot, urat, dan khususnya juga sekeliling sekitar mata. Ini sangat berbahaya, sangat menular, dan sangat ganas. Dan jenis yang kedua ini adalah jenis yang
tidak ganas, itu disebut dengan sakit kusta tuberkuloid, dan ini tidak menular, ya. Jadi ketemu orang kusta, kita nggak tahu ini ganas atau jinak, tapi bagi Tuhan dia care, dia sangat peduli. Bagi dia orang ini harus ditolong. Apapun kondisinya, apapun jenisnya, orang ini harus segera ditolong. Dan kalau kita lihat saat itu orang kusta sangat-sangat menderita. Penderitaan orang kusta itu dapat dilihat ketika mereka harus diisolasikan dan mereka harus dibuang keluar kota, mereka harus diasingkan dan tidak boleh masuk ke dalam kota, dan mereka harus berpakaian compang-camping, rambutnya dibiarkan terurai dan untuk menutupi mukanya, dan dia harus kalau dekat dengan orang-orang banyak, dia harus berteriak najis, najis. Satu penghinaan dan juga satu peringatan supaya orang jangan dekat dengan mereka atau dengan dirinya, dan juga satu kutukan, satu hal yang harus dia terima bahwa dia itu najis, najis. Satu hal yang dia tidak suka, mereka tidak suka, tapi mereka harus katakan kami najis, kami najis. Dan orang kusta ini kalau mereka melanggar akan aturan-aturan ketentuan yang ada, maka hukumannya adalah mereka harus dirajam dengan batu sampai mati. Jadi sangat kasihan sekali, terasing dari keluarga, terasing dari masyarakat, tidak bisa bekerja, hidup bergantung pada belas kasihan orang, dan makan juga seadanya, dan terkadang kurang bersih, dan harus merendahkan dan harus menghina diri, mengatakan najis-najis, dan kalau melanggar hukum harus dilempari batu sampai mati. Sangat kasihan, sangat perana, sangat kesepian penderitaan dari seorang kusta ini. Dan orang kusta ini kita lihat dia dengan begitu berani tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus, dan dia mohon untuk disembuhkan. Kita lihat reaksi Tuhan Yesus saat itu, apa yang dia lakukan. Dia berkata, saya mau, sembuhlah engkau. Saya tersentuh, dan dia segera menyembuhkan orang yang sakit kusta itu. Kita tahu dengan melakukan penyembuhan itu, apalagi kalau kita lihat Tuhan Yesus, dia memegang tangan orang itu, dia memegang tangan orang kusta itu, dan sambil berkata, aku ingin, dan menyembuhkannya. Kita tahu itu sangat beresiko tinggi, karena Tuhan Yesus bisa terinfeksi dan bisa tertular dengan keganasan dari sakit kusta itu, dan bisa menular dengan cepat, dengan hebat. Dan itu selain itu kalau tidak menular, maka saat itu juga Tuhan Yesus dinyatakan najis, karena dia sudah memegang, sudah bersentuhan dengan orang najis, maka dia pun statusnya najis saat itu. Dan kita lihat Tuhan melakukan hal itu demi untuk menolong satu orang. Dia ingin mengangkat derajat orang ini yang dihina, yang tadinya dipermalukan. Dia berkata, sekarang engkau sembuh, sekarang engkau dipulihkan, sekarang engkau kembali dalam kehidupan yang sedia kala, engkau normal seperti dahulu kala. Dan kita tahu setelah orang buta itu disembuhkan, maka perintah Tuhan Yesus kepadanya adalah tidak untuk ceritakan bahwa aku sudah sembuhkan engkau, tapi justru sebaliknya. Tuhan berkata, jangan cerita kepada siapa-siapa. Bahkan kita lihat dalam Lukas 5:14, dia melarang mereka untuk menceritakan. Dan Matius 8 ayat 4, jangan ceritakan kepada orang lain. Kok sepertinya Tuhan tidak mau terkenal? Kok sepertinya Tuhan Yesus melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi? Kenapa? Kenapa Tuhan tidak ingin orang buta ini sharing supaya nama Bapa dimuliakan dan Injil semakin disebarluaskan? Karena kalau kita tahu alasannya adalah
dengan mengatakan, dengan membiarkan orang kusta ini bersaksi, bercerita bahwa disembuhkan oleh Tuhan Yesus, akan terjadi kegemparan di antara orang banyak, sehingga pelayanan Tuhan Yesus menjadi tidak berjalan mulus. Dan tujuan Tuhan Yesus sesungguhnya adalah bukan untuk menyembuhkan, bukan untuk melakukan mujizat, tapi tujuan khusus pelayanan Tuhan Yesus adalah mengajar. Dia lebih fokus untuk melakukan pengajaran yang membentuk karakter, mengubahkan kehidupan seorang dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru, melebihi akan segala mujizat. Jadi mujizat hanyalah pelengkap, tapi yang paling utama adalah pengajarannya. Firman Tuhan yang disampaikan, yang tertanam dalam diri seseorang. Itu sebabnya dia melarang, mencegah mereka orang kusta ini untuk bercerita bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan dia dari sakit kustanya. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang kusta ini, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah korban seperti yang Musa perintahkan. Dan itu sebagai kesaksian bagi mereka. Di sini kita melihat Tuhan Yesus, dia tidak melanggar hukum Taurat. Dia tidak menghapus, meniadakan hukum Taurat. Dia tetap menjunjung tinggi hukum Taurat. Dia ingin orang Kudus tetap melakukan seperti tradisi aturan hukum Taurat. Pergi, perlihatkan dirimu kepada para imam dan berikan persembahan kepada Tuhan seperti yang Musa perintahkan untuk menjadi kesaksian bagi mereka. Ini hal yang Tuhan Yesus lakukan supaya orang buta itu resmi, tercatat, dia tidak lagi kusta, dia tidak lagi najis, dia berhak tinggal dengan keluarganya, dia dipulihkan, namanya dipulihkan, dan dia bisa hidup seperti sedia kala normal, dan dia harus diterima seperti seorang sehat, seorang normal apa adanya. Dan apa yang menjadikan, kita kembali ke hal yang paling utama, apa rahasianya? Di manakah letak mujizat? Mengapakah orang buta itu bisa disembuhkan? Maka saya lihat akan perjalanannya, kronologinya. Pertama, orang buta, orang kusta itu, dia dengan berani bertemu Tuhan. Dia datang kepada Tuhan Yesus dengan begitu berani. Dia tahu dirinya kusta, dirinya najis, dirinya bisa dilempari dengan batu kalau coba mendekat ke kerumunan orang banyak. Tapi dia dengan berani, dia hampiri Tuhan Yesus. Dan dia kedua tersungkur, menyembah di bawah kaki Tuhan Yesus. Inginkah kita mengalami mujizat? Inginkah kita mengalami satu perkara yang besar? Inginkah kita melihat campur Tuhan yang ajaib? Datanglah dengan berani kepadanya, sembah sujudlah di bawah kakinya. Dan yang ketiga, mohonlah kepadanya dengan rendah hati, dengan sopan, dengan hati yang tulus, memohon kepadanya. Maka mujizat pun, pertolongan yang ajaib, maka kesembuhan itu terjadi. Pemulihan dan kuasa Tuhan mengalir dengan dahsyat. Kalau ada orang-orang yang berani datang dengan begitu berani kepadanya, kalau ada orang yang mau sembah sujud kepadanya, dan yang ketiga, memohon pertolongannya. Kemudian kita masuk ke cerita yang kedua, itu tentang seorang pengawal pasukan Romawi. Alkitab mengatakan gelarnya itu centurion, ya, datang kepada Tuhan Yesus memohon untuk belas kasihan, kesembuhan untuk hambanya agar disembuhkan. Dan siapakah centurion ini? Centurion, kalau kita lihat dari namanya centuri itu 100, berarti centurion itu adalah kepala 100 pasukan, ya. Jadi di bawah dia ada 100 prajurit. Dia adalah pemimpin dari 100 prajurit, dan tentu di atas dia juga ada pemimpin yang lebih tinggi, dan di atas pemimpin yang lebih tinggi ada pemimpin lagi, dan pemimpin yang tertinggi adalah kaisar. Dan tentu saja karena dia adalah seorang pemimpin kepala pasukan 100 orang, maka dia tentu bukan orang Yahudi. Dia berkewarganegaraan
Dia berkelahiran bukan dari ras Yahudi, tapi dari ras Romawi. Dia adalah seorang Romawi, seorang penjajah, seorang yang saat itu menjadi penguasa bagi daerah Israel dan sekitarnya. Dan orang centurion ini, kepala pasukan Romawi ini, dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia bermohon supaya Tuhan menyembuhkan akan pegawainya. Dan Alkitab mencatat dengan begitu indah, Tuhan sangat tersentuh, Tuhan terkagum, Tuhan sangat terpesona dengan kepala pasukan orang Romawi ini. Kenapa Tuhan Yesus sangat tersentuh, sangat terpesona dengan kepala pasukan Romawi ini? Karena kepala pasukan Romawi ini berkata, Tuhan, hambaku sedang terbaring sakit tidak berdaya, lumpuh, dan kondisinya sangat parah dan sangat kesakitan. Dia memohon kesembuhan bukan untuk saudaranya, bukan untuk orang tuanya, bukan untuk istri atau anak-anaknya. Dia memohon kesembuhan bukan untuk sesama rekan pasukan Romawi, tapi untuk seorang pembantunya, untuk seorang hambanya. Maka dugaan kemungkinan hambanya itu pasti bukan orang Romawi. Karena dia hamba, dia budak, tentu dia derajatnya lebih rendah dari orang Romawi. Maka saya menduga yang sakit itu adalah orang Yahudi. Dia orang Romawi, dia penjajah, dia orang yang jadi penguasa saat itu, penguasa wilayah daerah Israel, daerah Yahudi, dan yang sakit itu adalah jajahan, yaitu seorang jajahan, seorang hamba yang sakit tidak berdaya. Dan tentu bagi seorang hamba yang sakit tidak berdaya sangat mudah sekali bagi kepala pasukan Romawi ini untuk segala menukar, mencari pengganti untuk hamba yang baru. Dan itu harganya tidak mahal, sangat murah, tinggal berikan uang, tentu itu masih di bawah budget dia untuk mendapatkan pembantu yang baru, hamba yang baru. Dan itu mudah sekali untuk ditransfer, ya, untuk diganti dengan yang baru ini. Tetapi kepala pasukan Romawi ini begitu concern, begitu peduli dengan hambanya yang adalah orang Yahudi, orang kasta yang lebih rendah daripadanya, dan dia memohon kesembuhan. Dan itu sebabnya Tuhan terpesona, Tuhan kagum dengan dia. Karena dia memohon kesembuhan bukan untuk sesama orang Romawi, bukan untuk keluarganya, tapi untuk pembantunya, untuk orang yang derajatnya jauh lebih rendah, yang dimana dia bisa bayar dan dia bisa dapatkan pengganti. Tuhan kagum dengan belas kasihan, dengan kemurahan, dengan kasih yang begitu nyata dari kepala pasukan ini. Yang kedua, kenapa Tuhan terpesona dengan orang kepala pasukan Romawi ini? Karena dia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Engkau di dalam rumahku. Saya tidak layak. Saya tahu siapa diri saya. Saya tahu Engkau datang khusus untuk domba-domba orang Yahudi. Engkau fokus untuk umat Tuhan, yaitu kalangan Yahudi. Dan aku bukan termasuk kalangan Yahudi. Dan aku tidak layak menerima Engkau. Dan aku juga tidak ingin Engkau dapat masalah, karena dengan masuk ke rumahku, tentu Engkau akan jadi buah bibir, dan Engkau dianggap najis karena masuk ke rumah orang kafir. Dan di sini kita melihat yang kedua, dia begitu rendah hati, dia berkata, aku tidak layak menerima Engkau. Karena aku tahu siapa diriku. Aku tidak layak di mata Tuhan untuk masuk ke rumahku. Kita melihat sih kerendahan hati yang luar biasa. Padahal dia punya pangkat, dia punya jabatan. Seorang prajurit Romawi aja itu sudah sangat terhormat.
apalagi dia kepala pasukan untuk 100 prajurit Romawi. Tapi dia begitu rendah hati, dia tunjukkan belas kasihannya, dan dia berkata, Tuhan cukuplah. Yang ketiga, Tuhan sangat kagum karena dia berkata, cukuplah Tuhan. Katakan satu kata saja. Apa ya kata yang harus diucapkan? Ya tentu sembuh, ya tentu pulih, tentu restorasi, tentu keajaiban. Itu kata yang diharapkan, yang diminta, yang dirindukan oleh kepala pasukan itu. Dan Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, aku tidak pernah menemukan iman yang sebesar ini daripada orang Romawi, daripada orang Israel. Dari kaum bangsa pilihan yang pernah dipilih Tuhan, aku tidak pernah menemukan orang ini. Justru dari orang di luar orang pilihan, aku temukan orang yang begitu luar biasa ini. Ini sungguh sangat berharga, sangat-sangat bernilai di mata Tuhan. Kenapa Tuhan sangat terpesona? Karena kepala pasukan Romawi berkata, Tuhan, hambaku sedang sakit. Dia begitu peduli dengan orang yang jauh di bawah derajatnya. Orang yang jauh posisinya, yang sebetulnya tidak berharga. Tapi orang kepala pasukan ini mengangkat dia, menyatakan dia sudah sebagai keluarga sendiri. Orang ini sangat berharga bagi kepala pasukan Romawi ini. Yang kedua, karena dia berkata, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Dan yang ketiga, karena dia berkata, Tuhan, cukuplah katakan sepatah kata saja. Satu patah kata saja. Dan karena iman yang agung ini, iman yang luar biasa ini, Tuhan berkata, maka keselamatan itu datang tidak lagi bagi orang pilihan Tuhan, orang Israel. Karena banyak akan datang dari timur, dari barat, dan akan duduk bersama-sama dengan Abraham, yang adalah bapa orang beriman, bersama dengan Ishak dan Yakub di dalam kerajaan di surga, di mana anak-anak dan pewaris kerajaan surga akan dilemparkan ke dalam kegelapan, di mana terdapat ratapan dan kertakan gigi. Kita lihat di sini ada pergeseran, di mana umat pilihan Tuhan sudah bergeser dari bangsa pilihan orang Israel, sudah tersebar sekarang, diganti dengan yang dari timur dan dari barat. Kita tahu dari timur itu berarti Asia, dari barat itu berarti dari Eropa saat itu. Keselamatan sekarang sudah datang dan masuk ke seluruh penjuru bumi, mulai dari Asia, Eropa, dan masuk ke benua-benua lainnya. Dan ini sebuah anugerah yang luar biasa. Kita dipilih dari segala bangsa untuk menjadi umatnya, duduk bersama dengan Bapa di surga, Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan di surga. Maukah kita sama-sama menikmati hal yang indah ini? Tiada lain ketika dia datang kedua kali, dia melihat kita hamba yang baik, hamba yang setia. Dan karena dia terpesona melihat bahwa kita begitu peduli dengan orang-orang yang jauh di bawah kita. Karena kita begitu rendah hati dalam menyadari siapakah diri kita. Tahu diri, rendah hati. Dan karena kita ingin dengan sepatah kata saja, itu cukuplah, sudah cukuplah iman yang begitu kuat. Tiga hal inilah merupakan mutiara-mutiara yang Tuhan cari di dalam umatnya saat ini. Yaitu orang yang care, peduli terhadap orang yang paling di bawah derajatnya. Orang-orang yang begitu rendah hati dan orang-orang yang begitu kuat imannya. Maukah kita seperti akan pengawal pasukan Romawi ini? Mari kita tuh kepala kita berdoa. Tuhan ajarkan kami seperti orang kusta dan juga seperti kepala pasukan Romawi ini.
Tuhan, kami rindu kami bisa dengan berani datang kepada Tuhan, memohon kesembuhan dan juga memohon dengan kerendahan hati Tuhan menyembuhkan, melakukan perkara yang besar. Dan seperti kepala pasukan Romawi ini, kami rindu Tuhan Kau terkagum-kagum karena kami peduli dengan rakyat jelata. Kami mau perhatikan akan kelompok akar rumput, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak terpandang. Kami ingin angkat mereka setinggi-tingginya, karena itu hal yang mulia di mata Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk seperti kepala pasukan Romawi ini, tidak layak, menganggap diri tidak layak, tidak pantas, terus merendahkan hati di hadapan, merendahkan diri, menyadari, tahu diri, siapakah kami di mata-Mu ya Tuhan. Dan yang ketiga, tetap kuat, iman yang kuat, dan cukup dengan sepatah kata saja, maka mujizat Tuhan terjadi. Iman yang begitu kuat, Tuhan tolong supaya iman ini terus makin bertumbuh, makin berbuah-buah dan menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi orang lain. Berkati setiap pendengar yang ada, supaya kami pun terus belajar dari contoh iman yang begitu indah, dari orang yang sakit kusta, dan dari kepala pasukan Romawi ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.